Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah, NPM 2012-0083, kelas SIM 2002. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai virtual memory. Untuk zaman sekarang ini, sebagian besar komputer sudah menggunakan setidaknya RAM dengan kapasitas 8 GB sebagai standar minimal sebuah sistem. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan jumlah RAM tersebut, beberapa pengguna masih mengeluhkan ketika menjalankan beberapa program sekaligus. Nah, dengan bantuan virtual memory inilah performa sebuah komputer dapat sedikit terbantu. Idealnya, virtual memory akan lebih worth it bila digunakan pada hard drive dengan kecepatan tinggi seperti SSD. Namun, secepat-cepatnya hard drive, maka akan tetap kalah dengan RAM fisik dengan kapasitas yang lebih besar. Virtual memory adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Virtual memory digunakan dengan membuat suatu file khusus yang disebut swap file. Virtual memory digunakan pada saat sistem operasi kehabisan memori, di mana sistem operasi akan memindahkan data yang paling terakhir diakses ke dalam swap file di hard disk. Fungsi virtual memory menangani kelebihan beban RAM, berperan sebagai RAM cadangan tapi tidak menggantikan fungsi RAM, menyimpan data dari RAM tapi tidak meneruskan ke prosesor. Data yang tersimpan pada virtual memory bersifat sementara. Cara menggunakan virtual memory. Cara untuk menggunakan virtual memory ini juga cukup mudah. Kamu tinggal klik kanan komputer, lalu menekan Properties, pilih tab Advanced pada bagian virtual memory, klik Change, dan di situ kita bisa mengatur kapasitas virtual memory yang kita perlukan. Untuk hasil yang maksimal, setelah menekan OK, reset komputer dan gunakan komputer seperti biasa. Keuntungan menggunakan virtual memory. Terlepas dari beberapa hal di atas, ada beberapa keuntungan menggunakan virtual memory yang dapat langsung dirasakan oleh pengguna, di antaranya memungkinkan penggunaan lebih banyak aplikasi di saat bersamaan, mengurangi penggunaan shared memory pada sebuah sistem, solusi hemat untuk menambah performa pada sistem, meningkatkan performa untuk program yang diperlukan saja. Sebagai lapisan keamanan tambahan, memungkinkan aplikasi yang lebih berat dan dijalankan bersamaan. Selain itu, virtual memory juga dapat membantu meningkatkan performa virtual komputer dengan mengalokasikan memori tambahan ke virtual machine tersebut. Nah, selain itu ada juga batasan dari virtual memory ini, yaitu meskipun memiliki beberapa keuntungan, virtual memory juga memiliki batasan yang harus dipahami oleh para penggunanya. Di antaranya, aplikasi akan berjalan lebih lambat bila dijalankan melalui virtual memory. Perlu waktu untuk memindahkan data antara virtual memory dan RAM fisik. Kemungkinan terjadinya pelambatan seluruh sistem bila RAM tidak cukup. Jeda ketika menggunakan aplikasi secara bersamaan. Selain itu, dengan menggunakan virtual memory secara tidak langsung akan memangkas kapasitas hard drive yang kita gunakan. Kesimpulannya, selain penting untuk meningkatkan kinerja suatu sistem, virtual memory memiliki peranan yang tidak kalah penting ketika pengguna menggunakannya untuk multitasking, mengedit gambar dan video, bermain game, dan aktivitas lainnya akan sangat terbantu dengan hadirnya virtual memory ini. Meskipun demikian, pengguna tidak boleh terlalu mengandalkan virtual memory karena pada dasarnya performa yang dihasilkan tidak seperti layaknya RAM fisik, sehingga pada akhirnya opsi untuk menambah kapasitas RAM yang lebih besar akan menjadi sebuah pertimbangan. Nah, kira-kira itulah rangkuman terkait virtual RAM yang lebih dikenal dengan virtual memory ini. Solusi ini memang seharusnya digunakan setiap pengguna untuk memaksimalkan performa perangkat yang mereka gunakan.